Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, umat Tuhan, hari ini saya akan bahas kebenaran-kebenaran yang hari-hari ini kita sedang bicara soal single, unmarried, married, dan hari ini saya tambahkan perceraian. Oke, divorce. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Oke. Saudaraku yang kasih, Alkitab berkata kepada kita, kalau jiwa kita baik-baik, di dalam 3 Yohanes 1, jiwa yang sehat menghasilkan hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat menghasilkan karya yang berkualitas. Karya yang berkualitas dihargai dengan harga yang mahal. Yang mengerti katakan amin. Karena itu dibutuhkan jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat berperan dalam semua area kehidupan kita. Bayangkan seorang tukang ojek, seorang sopir taksi, jiwanya tidak sehat. Begitu saudara naik taksi dibilang siap mati kok, maka Anda bilang apa? Pilih, turun di sini atau jalan? Jalan, turun, karena saudara ini dia tiba-tiba kerasukan setan. Saudara kekasih, kok pertanyaannya begitu? Tukang cukur juga begitu. Ketika giliran cukur kumis saudara kekasih dibilang sudah siap mati, maka saudara akan lari dengan breok yang sebelah tercukur. Demikian pula kalau suami gangguan jiwa, istri gangguan jiwa, mertua gangguan jiwa, tunangan gangguan jiwa, pekerja gangguan jiwa, pendeta gangguan jiwa, jemaat gangguan jiwa, Anda bisa bayangkan. Itu heboh, mencelakakan. Karena itu kesehatan jiwa penting. Nah, untuk itu ketika murid-murid mendengar uraian Yesus dalam Matius, next slide tadi, Matius 19 ayat 3 dan 4, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, saudaraku yang kasih, pertanyaan ini ditanyakan kepada Yesus yang notabene tidak menikah, tidak punya pengalaman keluarga, tidak punya pengalaman bulan madu, tidak punya pengalaman lobby-lobby untuk memastikan bahwa ada pasangan hidup. Yesus tidak punya pengalaman apapun. Mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan itu. Lalu Yesus menjawab kepada mereka di dalam ayat berikut itu, saudara lihat di sana. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka apa, saudara? Menjadikan mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Jawaban Yesus fundamental, sangat mendasar, menukik kepada persoalan. Bahan-bahan dari pembentukan pernikahan itu yang bermasalah, sehingga menimbulkan gejala kesalahan dalam hubungan yang kita sebut divorce. Perceraian itu bukan masalah, itu sebuah gejala bahwa ada masalah dalam hubungan. Perceraian sudah berumur sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Musa mencoba untuk membuat undang-undang soal masalah sosial ini, yaitu soal perceraian. Perceraian merupakan masalah besar sejak dahulu yang gereja diam untuk tidak membicarakannya. Juga pemerintah pun tidak tahu bagaimana menghentikan perceraian, dan bahkan sosiolog pun tidak dapat mengatasi hal ini. Pemerintah kewalahan karena melihat banyak warga di kota, bahkan di Amerika, 2 dari yang menikah, Paulus dan Martin jalan, saudara tinggal tebak saja. Kalau muka layu-layu, pasti itu dia yang bercerai. 50% dari yang menikah broke, hancur. Nah, orang
meragukan apakah janji nikah masih mempan. Yesus menunjukkan bahwa perceraian adalah gejala dari ada sesuatu yang salah, bukan sumber persoalan, tapi bahan dasarnya yang bermasalah. Ya, ibu-ibu, kalau kamu bikin cake dengan pakai kanji, maka bahannya salah. Nggak akan jadi walaupun chef hebat. Nggak akan jadi. Jadinya lem. Rasa sakit pada tubuh adalah gejala yang menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam sistem kerja atau operasi tubuh kita yang disampaikan oleh sistem saraf, otak, dengan memberikan signal ada sakit pada bagian-bagian tertentu. Nah, rasa sakit itu adalah gejala bahwa ada masalah dalam tubuh Anda. Kepala sakit bukan berarti Panadol, belum tentu. Karena kanker otak menyebabkan kepala sakit. Panadol tidak menjawab kebutuhan kepala sakit. Karena kepala sakit hanya gejala. Seperti permukaan, tapi di bawahnya ada sesuatu yang harus sebenarnya diselesaikan. Demikian dengan perceraian adalah signal bahwa ada masalah dalam sistem kerja dalam sebuah hubungan pernikahan. PHK dalam sebuah proyek atau dalam sebuah perusahaan. PHK dalam sebuah bangsa yang besar-besaran terjadi karena sistem keuangan yang kolaps sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, bukan? Ribuan orang tiba-tiba diputuskan pekerjaan mereka. Why? Karena ada ekonomi yang salah diatur dan sebagainya. PHK bukan masalah, masalahnya pengaturan keuangannya yang bermasalah. Perceraian lebih buruk dari kematian. Mengapa? Perceraian adalah dalam bahasa Greka disebut daizigio. Daizigio artinya membelot, defected. Bahasa Inggris bilang. Daizigio adalah membelot. Defected dalam bahasa Inggris. Defection, pembelotan. Pemahaman membelot, defected. Diazigio ini adalah sebuah pemahaman tentang kata divorce atau perceraian yang dipakai dalam sistem militer. Perceraian dalam bahasa Greka disebut diazigio yang artinya membelot. Pemahaman ini dipakai dalam atau dikenal dalam dunia militer. Artinya, kalau menjadi tentara itu dimotivasi oleh mati, bukan hidup. Jadi kalau mau jadi tentara, anggaplah sudah mati. Kenapa? Karena tidak ada tentara yang dianggap hidup. Kalau Anda hidup, you are the hero, engkau pahlawan. Jaminannya mati. Itu tentara. Coba bayangkan tentara Indonesia takut mati semuanya, saudara. Saudara tidak aman, bukan? Karena pembela-pembela saudara itu takut mati. Menjadi tentara dimotivasi oleh mati, bukan hidup. Hal terbaik yang dapat dikerjakan kepada seorang tentara adalah kematian. Namun bila dia selamat dalam pertempuran, maka tentara itu disebut pahlawan. Jadi saat seorang bergabung menjadi tentara, maka komitmen yang orang itu lakukan adalah committed himself to die. Mengkomitmen dirinya untuk mati. Masuk tentara dengan jaminan mati. Kalau sampai hidup, pahlawan. Itu yang dimaksud defected. Diazigio itu. Pernikahan atau kata perceraian dipakai dalam istilah militer, artinya Anda memasuki saat Anda masuk di altar gereja untuk menerima berkat, dinikahkan, maka Anda berkomitmen kepada pasangan Anda untuk mati, bukan untuk yang lain.
Jadi janji nikah ke depan 2022 salah satu bentuknya adalah saya berkomitmen untuk mati bagi engkau. Jangan hidup, sebab hidup kalau sakit di sana sini ya akan lari. Komitmen mati, itulah tentara. Pernikahan tidak berjalan alias kandas karena orang yang di dalamnya berkomitmen untuk marriage for life, marriage for happy, marriage for fun, marriage for sex, free sex, enjoy sex. That's why divorce, that's why cheated, that's why perselingkuhan seperti daun rambut as well, very well, everywhere. Orang berselingkuh di mana-mana. Kenapa? Karena committed for life. Hidup yang enak. Begitu ada gangguan, ada masalah, sorry, I stop my commitment with you. I am starting new one. Saya memulai yang baru lagi. Because I'm committed for life. Married for life. Nah, sekarang menikah bukan untuk hidup, menikah untuk mati. Tidak ada yang bilang amin ya. Tidak ada yang bilang amin. Saya kasih tambah jadwal. Saudara tahu menikah untuk apa? Apa? Kenapa orang tidak happy? Karena mereka cari safe, cari hidup. Makanya pernikahan mereka amburadul, ngaco. Why? Because marriage for life. Now you marriage life and death. Menikah untuk hidup dan mati. Kalau tidak mati, mati-matian. Nah, saudaraku yang kasih, pernikahan haruslah punya pemikiran seperti itu. Jadi saat memasuki altar nikah, kita bergabung dengan seorang, ibarat kita bergabung menjadi seorang tentara dan memutuskan bahwa hal ini yang akan memisahkan saya dan pasangan saya, yaitu hanya maut yang terjadi pada waktu peperangan, tantangan, rintangan. Tapi tidak menciptakan maut. Saya pernah datang di satu kota, ketemu langsung dengan beliau-beliau yang selingkuh itu, dan pasangan selingkuh bawa nasar di gereja minta supaya pasangan masing-masing mati, saudara kekasih. Anda bisa bayangkan? Itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Apa yang terjadi saat kita sudah menjadi tentara dan kita terintimidasi dengan situasi dan keadaan medan perang, musuh yang begitu kuat, menakutkan, persenjataan yang minim, dan kita merasa tidak cukup untuk berperang, kemudian kita lari dan mengundurkan diri dari bergabung dalam kesatuan, kelompok atau platon itu dengan teman-teman tentara yang lain dalam peperangan itu, maka itu yang disebut defection atau pembelotan atau perceraian. Ketika dia takut karena musuh menakutkan, dia lari, dia membelot, dia bilang katakan terlalu berat, maaf, ini tantangan terlalu hebat, musuh menakutkan, begitu dia lari, disebut defection, disebut perceraian, divorce, membelot. Hal apakah yang paling lumrah untuk diterapkan bagi seorang tentara yang membelot? Jawab saya. Jawab saya, saudara kekasih. Hal apa yang lumrah, yang wajar bagi tentara pembelot? Apa? Tembak mati. Perceraian adalah membalikkan belakang terhadap darah dagingnya sendiri. Divorce is turning his back to her or his own flesh. Dia membalik belakang melawan darah dagingnya sendiri. That's divorce. Itulah sebabnya, itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang yang menceraikan istrinya atau suaminya. Karena ia telah menyerahkan, suami atau istri telah menyerahkan tubuhnya seutuh
Dari mereka masih perjaka, masih virgin. Menyerahkan tubuh utuh, emosinya utuh, dan seantero dan segala hidupnya, serta masa depannya diserahkannya kepadamu. Untuk pasangannya itu. Namun pasangannya membelot dengan menceraikan. If you ever leave me, you will die. Itu yang dikatakan oleh seorang pemimpin dalam sebuah pasukan perang. Kalau engkau lari meninggalkan saya dalam peperangan ini, you will die. Or I will be die. Tidak ada pilihan lain. Kalau kamu lari meninggalkan pasukan perang, kamu akan mati. Kalau kamu lari meninggalkan aku, you will die. Why? Because I surrender my whole life. My life today, my life for the future, my all entire history and my life, my emotion, I just give only to you. But now you membelot. But now you divorce me. You will ever leave me, you will die. Itu yang harus dikatakan seorang pasangan kepada pasangannya. Saya sudah menyerahkan segalanya untuk kamu, semuanya untuk kamu. Sampai ke tombe pun kamu sering angkat, bukan? You will die. Kamu akan mati kalau kamu meninggalkan saya. Itu komitmennya seperti itu. Makanya yang waktu Petrus dengar, Petrus bilang kepada kawan-kawan, kalau begini kau langsung menikah. Lu lihat toh? Jo Andreas bilang, lu semua gendong cucu macam-macam lah. Mengapa perceraian lebih buruk dari kematian? Perhatikan ini. Karena Tuhan tidak punya jalan keluar. Tuhan tidak punya kiat tertentu. Tuhan tidak punya manajemen pengaturan penanganan perceraian. Yang mengerti batok saya. Kecuali Musa menulisnya. Perceraian adalah hubungan yang mati tapi tidak dapat dikuburkan. Divorce is a dead relationship but can't be buried. Anda bayangkan seorang yang mati corona tidak bisa dikuburkan di kota ini. Tapi tidak mungkin, bukan? Pasti dikuburkan. Tapi divorce, a dead relationship but can't be buried. Kematian yang tidak dapat dikuburkan. It always resurrection sometimes. All times, at any times, everywhere, anytime. Kapan saja, di mana saja. Perceraian tidak dapat dikuburkan, maka dia bisa dibangkitkan. Orang mati setelah dikubur selesai, bukan? Tidak akan ketemu untuk selamanya di dunia ini. Namun perceraian setelah pernikahan usai, setelah keluar dari pengadilan, dinyatakan divorce, separated, setelah pernikahan usai, mati, maka masih bisa bangkit lagi. Kemana kita pergi, sang mantan ada di sana. Waktu ikut pilkada, Anda antri ambil surat si mantan yang bagi. Dia bilang, jangan pilih saya. Pilih yang ada di kartu. Orang mati, kubur, selesai, goodbye, 25 Desember baru ketemu lagi. Dengan sejemput bunga di tangan. Tapi dead relationship. Perceraian adalah hubungan yang mati tidak dapat dikuburkan. Dia siap sewaktu-waktu bangkit. Haleluya. Dan itu akan menyiksa seumur hidup. Kenapa? Begitu Anda datang di pom bensin, si mantan ada di sana. Begitu Anda datang kumpul keluarga, si mantan juga ada di sana. Ketika Anda antrian di bank, si mantan yang jadi kasirnya. Mau tidak tarik uang, utang akan dibayar.
Maka Anda dengan penuh ketegaran hati berkata, iman mengalahkan segalanya. Termasuk si mantan yang ada di sana. Ketika Anda buka Facebook, si mantan ada memasang statusnya. Asik nih. Ketika Anda pesan ojek, motor Grab, tahu-tahu si mantan yang Grab. Pada waktu Anda menghadiri sebuah upacara pernikahan, si mantan menjadi saksi dari salah satu pasang di sana. Tidak dapat dikuburkan. Kemanapun engkau pergi, si mantan selalu katakan, I'm ready here, not for you, just torture you. Aku ada di sini bukan untuk engkau punya kebaikan, just to remind that saya menyiksa engkau. Where? Di mana menyiksanya? Memori jiwa, alam bawah sadar. Why? Kenangan waktu lari di pantai masih muncul. Kenangan waktu suap mama mantu masih muncul. Kenangan waktu masuk pinangan masih muncul. Itu lampu terongking yang dibawa mati. Lalu cepat ambil lampu elektrik datang. Tukang pembicara atau jubir bilang, bawa pulang, kita mau lampu TOX saja katanya. Itu semua masih membayang-bayangi engkau dan rasanya mau mati. Tapi Tuhan tidak punya jalan keluar bagi divorce. Tuhan tidak punya remedi, Tuhan tidak punya kiat-kiat karena Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Tidak ada yang bilang amin juga ya. Kenapa? Karena kita sudah melihat perceraian itu momok. Tidak. Tuhan membenci perceraian, tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Justru orang bercerai bisa memimpin sebuah kota, bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar yang membawa keuntungan bagi negara triliun rupiah. Seorang yang divorce bisa membawa kegerakan. Kathryn Kuhlman, dia bercerai, tapi setelah perceraiannya dia bangkitkan orang mati. Mel Tari waktu bercerai, dia membangkitkan pelayanan di mana-mana di seluruh dunia. Dia bercerai. Tapi pelayanan mereka sukses. Kenapa? Tuhan membenci perceraian. God hate divorce, but God love divorcee. Tuhan mencintai orang yang bercerai. Apa saya katakan? Tuhan membenci perceraian. Tapi Tuhan apa? Tuhan mengasihi. Dan kalau Tuhan mengasihi orang bercerai, saudara punya hak untuk apa? Saya tidak mau dengar khotbahnya. Saya tidak mau nikmati dia pun keputusan membangun kota yang indah. Silahkan kamu pindah di kota lain. Kalau tidak mau tinggal di kota Kupang. Gara-gara orang itu mungkin tidak sesuai dengan pandangan Kristen, saudara. Saudara lihat, orang bercerai tapi masih punya hikmat membangun sebuah kota. Tapi dia kalah kalau dia bicara soal pernikahan. Benar. Dia kalah. Makanya dia perlu asisten untuk menolong dia bicara. Tapi di sisi yang lain, anak tidak boleh. Banyak orang bercerai, mereka menjadi pengusaha yang sukses, politikus yang sukses, pendeta yang sukses, penginjil yang sukses. Kenapa? Tuhan mengenal hati seseorang. Haleluya, amen. Lalu saudara bilang, oh betanda Pak John, berarti boleh bercerai. Saya tidak bermaksud demikian. Cuman Tuhan, kita tidak bisa membatasi anugerahnya. Bukankah orang ateis dan orang yang cinta Tuhan mendapatkan matahari yang sama? Hanya manusia, pengadilan manusia yang membuat orang yang divorce, yang bercerai itu menjadi sepertinya tahanan kota. Begitu dia keluar mulai gosip di mana-mana. Dia jalan gosip di mana. Dia mau pergi mana? Dia mau pergi mana? Emangnya lu saja bisa kemana-mana? Sekali lagi, sekalipun Tuhan membenci perceraian, Ia mengasihi orang yang bercerai. Dan hanya kuasa supernatural dari Roh Kudus yang dapat memulihkan hati yang patah, the broken heart. Sekalipun Tuhan membenci perceraian, tapi Dia mau pulihkan orang-orang bercerai karena semuanya anak Tuhan. Haleluya!
Apakah pernikahan itu? Pernikahan adalah, baca bersama saya, pernikahan adalah koalisi dari dua sejarah. Seorang tidak menikah dengan seorang saja semata-mata, tapi kita menikah dengan sejarah hidup seseorang. Bahkan istri adalah sejarawan. Istri adalah apa? Sejarawan. Bukan sejarawat, sejarawan. Dia pandai mengingatkan kepada Anda kesalahanmu 35 tahun yang lalu. Sepertinya pisang goreng yang masih segar di atas piring makan. Itulah kemampuan istri. Kalau dipakai untuk positif, dia ingatkan Anda untuk berbisnis dengan baik, berproyek dengan baik, melayani dengan baik, semua dengan baik. Bukankah kita perlu sejarah? Supaya jangan lupa pejuang-pejuang, bukan? Apa yang terjadi kalau Indonesia merdeka tanggal 16 Agustus? Besoknya. Saudara lihat, orang yang sudah menikah tapi tidak pernah tahu hal ini. Saudara mungkin baru tahu, oh saya menikah tuh saya pikir saya begitu-begitu saja. Tidak. Kamu menikah dengan seseorang, menikah dengan apa? Sebuah sejarah. Makanya tidak heran kalau dokter praktek di Rote, tiba-tiba datang satu bawa ayam. Dokter punya istri itu pun kira bayi. Dia pokoknya aduh, dia punya ipat. Satu lagi tarik ayam, anak baru datang lagi. Dokter punya istri itu, beta pun tetangga, pun adik. Akhirnya itu dokter praktek di sana 1 tahun sana ada uang, saudara kan? Because dia menikah dengan orang Rote, sejarah orang Rote, walaupun bagaimana keluarga diutamakan. Dan kalau menikah dengan Rote, lu siap-siap saja. Nah, Timor juga apa kabar itu saudara kan? Ya, Timor punya alasan saja bapak, mama mati, semua mati habis di kampung. Nah, artinya kekeluargaannya sangat kuat. Saat menikah sedang terjadi suatu koalisi antara sejarah 30 tahun sang suami dan sejarah 30 tahun sang istri berkoalisi. 30 tahun menikah, 30 tahun sejarah ditulis, 30 tahun menikah, 30 tahun menikah, suami punya sejarah 30 tahun karena umur 30 tahun, istri punya sejarah 30 tahun, sama-sama umur 30 tahun. Begitu mereka kumpul dan waktu mereka tidur malam itu, di atas tempat tidur berkumpul 2 orang yang menyelesaikan 60 tahun sejarah. Tapi diharapkan all is well, diharapkan besok baik-baik saja. Bagaimana Anda mengelola 60 tahun sejarah lalu berharap all is well? Yang mengerti katakan lanjutkan. Pernikahan adalah sebuah pengungkapan rahasia kehidupan dari seorang dalam dan bagi pasangan pernikahan itu. Kita akan dikejutkan dengan hal-hal yang pernah dialami oleh pasangan kita. Ada kisah seorang menceraikan istrinya karena dia dikejutkan suatu pagi dengan rumahnya diketuk. Diketuk. Karena pintu itu terbuka, dia katakan, "Mami, I'm coming." Karena pintu itu tidak dibuka, dia berteriak, "Mama, saya datang." Begitu yang buka pintu adalah suami dari maminya itu. "Who are you?" "Kamu siapa?" Dia bilang, bahasa Inggris nih ya, saya cerita bahasa Inggris karena kejadiannya di Inggris. Saya cerita bahasa Inggris karena kejadiannya di mana? Di Kupang. Lu mau di Inggris, lu pun enak lah. Dia bilang begini bahasa Inggris, "You know, the lady that you all sleep and living with her is my mom." Perempuan yang kamu tinggal dan tidur selama ini adalah mama kandung saya. Itu laki-laki mau pingsan, saudara. Why you never told me? Why? Lalu pingsan. Dia bangun datang cari pendeta.
tolong saya mau menceraikan istri saya. Masa anaknya 22 tahun di luar saya tidak pernah tahu selama ini. Apa yang terjadi kalau itu saya yang berkati? Makanya kalau saya konseling pernikahan itu, lu suruh apa dia sampai mana? Jangan todok, lu lihat saya, lu suruh apa dia pengapa? Lu jangan tipu-tipu penatua. Kalau tidak, kamu akan menuai. Sampai menabur menipu, akan diteori penipuan. Ini terjadi. Karena orang beranggapan saya menikah dengan handsome boy, handsome girl, pretty angel. Saya menikah dengan malaikat. No. You married to somebody who got his story as long as his or her lifetime. Engkau menikah dengan seseorang yang memiliki sejarah hidup sesuai dengan usianya. Jawab saya, kalau menikah 25 tahun, sejarahnya berapa tahun? 25 tahun. Anda bayangkan, sejarah 25 tahun dapat dikelola. Makanya lihat, pernikahan amburadul waktu 5 tahun ke bawah. Karena di situ mereka, apa yang lain? Kamu menikah apa? Cara kamu apa? Kak, kita ini LDS. Kita ini long distance service. Kita ini love long distance. Kita ini menikah dengan jarak jauh. Main hanya lewat Facebook, lewat online. Jadi ke mana? Kamu punya anak juga bagaimana? Di-download saja anakmu. Karena menikah online, maka anak juga apa? Online. Nah, akibatnya sejarah. Sejarah yang kabur. Tidur dengan orang yang punya sejarah gelap. Karena mertuanya tukang kawin, tukang ceret, tukang mabuk, tukang bapotong, tukang pukul. Sehingga kita lihat gerak-geriknya tuh, kakinya udah buruk, tapi masih tendang orang, saudara guys, masih tendang istri. Kenapa? Karena sejarah buruk yang kita menikah karena oh ini handsome boy, ini dia tukang antar saya. Memang saat dia mau dapat kamu, dia seperti harimau atau kucing sembunyikan kukunya. Tapi nanti kalau dia sudah memiliki, engkau sudah punya sertifikat nikah, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Dia akan menjajah engkau lebih berat dari Belanda jajah Indonesia. Kita menikah dengan sebuah sejarah. Yang baru mengerti atau sudah mengerti katakan yes. Kita menikah dengan sebuah sejarah. Tidak ada yang tahu. Tidak, kamu tidak mengaku ya kamu punya sejarah. Kamu menikah dengan sebuah sejarah. Jangan pernah mengaku kamu seorang diri. Yesus saja punya silsilah, punya sejarah. Kita menikah dengan sebuah sejarah. Sebab itu masa pacaran bukan hanya sekedar berkata I love you bertubi-tubi. Tapi itu adalah masa pengecekan sejarah. Sejarah hidup dari calon pasangan kita. Menceritakan tentang orang tuanya bagaimana, tantenya bagaimana, pamannya bagaimana, omnya bagaimana, kakak adiknya bagaimana. Semua keadaan pasangan itu, saudara kekasih, diceritakan sejarahnya. Karena kamu menikah dengan pasangan, entah laki entah suami, kamu membawa hidupmu kepadanya dengan sejarahmu dimasukkan ke dalam keluarganya, dimasukkan ke dalam hidupnya. Sejarahnya utuh itu dimasukkan. Ini bekas PKI dimasukkan ke dalam saudara. Ini bekas Fretilin dimasukkan ke dalam saudara. Mantan Aceh merdeka, Papua merdeka dimasukkan ke dalam saudara. Saudara tidak bisa mengelak karena menikah dengan sebuah sejarah. Semakin berumur seseorang, sejarah hidupnya semakin penuh dan panjang. Dan tantangannya semakin banyak. Itulah sebabnya Tuhan menasihati. Ini Tuhan nasihat di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
keturunan ilahi. Baca bersama saya 2, 3. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Amin. Betul, coba cek. Sekali lagi, jangan orang tidak setia terhadap istri mudanya. Oh, istri dari masa mudanya. Maksudnya dari masa mudanya itu ada beberapa. Yang pertama, supaya sejarahnya itu jangan terlalu panjang. Ngerti? Sekarang baru tahu kan? Kalau menikah masih 22 tahun, sejarahnya masih apa? Pi tanta pulang, pi om pulang, pi main bawang, main gelasin pulang, saudara main ular tangga pulang. Tapi kalau 40 tahun, main judi di Bangladesh, mampir di Jakarta, kawin di Bogor, tipu-tipu di Malaysia, pulang ke Soel, lari ke Rote. Nah, saudara bayangkan, itu sejarah macam apa kayak begitu? Lalu saudara bilang, soalnya dia orang baik-baik. Masa? Coba cerita sejarahnya. Jadi saudaraku yang kasih, menikah the wife of your youth. Menikah dengan istri masa muda itu maksudnya Tuhan bilang begini. Tapi juga ada orang yang 30 tahun, 60 tahun di rumah saja. Itu bagus. Kenapa? Karena dia tuh fokus, punya visi jelas. Dia bilang mau lagi, bosan pikir beta bujang, ya beta kerja, gaji 30-40 juta ini, bayar bosan. Sorry, ini gaji beta mau pakai bangun panti asuhan, masjid dan sebagainya. Saudara tidak tepuk tangan kalau saya bilang masjid ya. Saudara tidak tepuk tangan ya. Padahal kalau kita bantu masjid, kita punya peluang untuk bersaksi kepada mereka. Ya ada yang 30-40 tahun masih di rumah, jadi anak papi, anak mami, visinya jelas, hidupnya happy, mantap. Lagu-lagunya itu, Yesus ada sobat kita, I'm enough, saya cukup, saya happy, I'm whole, all is well with me. Tapi juga ada yang baru 22 tahun, 1 tahun di Malaysia, 1 tahun di Singapura, 1 tahun di Bogor, 1 tahun di Tuasene. Tidak tahu Tuasene download, saudara kasih. Saudara bayangkan, 22 tahun tapi sejarahnya itu angin ribut, bahaya semuanya. Lari dari Tuasene karena perampok orang Pusapi. Lari ke Bogor karena menikah sana mengaku orang Kristen. Namanya diganti Mahmud, padahal nama Martin di Kupang. 22 tahun tapi sejarahnya merah, saudara kasih. Nah, kemudian perbedaan antara istri tua dan istri muda itu apa? Sekarang ini sudah terbalik. Orang tinggalkan istri muda, konotasi istri muda itu umurnya muda, betul kan? Tapi sekarang saya sudah rubah. Ada orang menikah dengan istri muda, tapi umurnya sudah tua. Misalnya, dia ceraikan istri yang 37 tahun, istri pertama, menikah dengan istri muda, umurnya 49 tahun. Kok enak nah dia bilang. Jadi, istri tua, istri muda tergantung selera, bukan umur. Menurut saya. Dan kenyataan begitu. Menurut penelitian saya, berdasarkan cerita di mana-mana. Dan posting yang masuk ke saya. Istri mudanya 37 tahun, harusnya istri tuanya 37 tahun, istri tua itu artinya istri yang pertama. Istri yang keberapa? Berarti ada yang keberapa? Istri pertama, istri muda, 37 tahun. Harusnya kalau istri yang muda, istri tua 37, istri muda berapa tahun? Saudara mulai takut sudah. Beta omong kota salah lagi, pikir beta mau. Karena ini saya tanya jujur, tidak tangkap-tangkap saudara di sini, tidak. Ini gereja, ini bukan pengadilan. Harusnya istri muda umurnya berapa? Paling tidak 19. Kalau istri muda beda-beda tipis. Apalagi beda jauh. Dasar mata buta. Buta rohani, buta picik, miskin moral. Padahal kaya raya. Nah, jadi waktu saudara menikah, itu menikah dengan membawa apa? Masih ingat, membawa apa? Sejarah. Tapi jangan pakai orang untuk cerita hidup saudara. Jangan. Ada orang, lu tolong cerita dong, beta tuh ada anak dulu, lu tolong cerita dong. Jangan. Lu tolong cerita, beta ada utang 1M, tolong kasih. No. Kita harus pandai-pandai membangun hubungan untuk menceritakan. Kenapa?
Karena ini akan menjadi persoalan kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jadi saudaraku yang kasih, orang single, kamu tidak bertemu dengan orang yang kosong, tapi engkau berjumpa dengan seorang yang memiliki sejarah hidupnya. Karena itu usahakanlah sedapat mungkin untuk mengetahui sejarah hidup orang itu, calon istri, calon suami, sehingga memudahkan engkau untuk memutuskan menikah atau tidak menikah, terima cintanya atau tidak. Waktu Ruth cerita kepada saya, "Pak, ini ada nyong ganteng nih Pak, lihat mukanya. Sekolahnya bagus, S1 matematika, S2 fisika. Umurnya Ruth lebih kakak 1 bulan. Pak, ini dia mau dan beta Pak. Begini aja, lu bawa dia ke Kupang. Oke, ya. Lu jangan jawab dia dulu. Bawa ke Kupang. Datang ke Kupang. Saya mulai undersuk dengan dia. Dan Ruth mulai injil dia di sana. Ikut SPK. SPK itu saya pengikut Kristus. Dan ternyata nyong ganteng ini, dia belum ada orang Kristen di dalam keluarganya. Dia hanya pernah SD di sekolah baptis, tapi habis itu tidak pernah. Orang tuanya di Australia tidak kenal gereja, makanya tidak kenal agama di KTP mereka. Lalu ketika dia mau dibaptis, lu bawa dia datang ke Kupang, saya mau tanya dia nanti, izinkan. Kasih tahu dia bilang, Bapak pendeta, Bapak mau baptis lu mau dan beta lu pilih, kalau Bapak tua atas selalu. Dia bilang oke, beta mau. Ya dia datang, ketemu keluarga semua, di muka om tante, baru dia katakan, I declare, saya menyatakan bahwa I love you. Bilang kepada Ruth, saya nyatakan di hadapan orang tua tante om toh, saya cinta kamu. Lalu Ruth masih tanya, saya bilang iya, semua tanya, really? Betul? Lu sana jawab betul, sudah masih tapi really? Yes, I'm serious. Oke. Habis itu saya ajarkan baptisan, lalu baptis di kolam buatan saya sendiri. Asik. Kenapa? Itu caranya. Kita tidak, wih ini bule, so, wih bule. Menikah pi, tahu-tahu ketemu anak mantu nih punya istri 7, ketemu 1 tak sesek 8. Tapi yang penting bule toh. Kenapa? Karena orang mereka terpukul dengan yang terlihat dari luar. Mereka lupa kalau mereka sudah putuskan untuk menerima seseorang, maka sejarah orang itu tidak bisa disangkali. Malah adanya letuk, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan kakak tidak ada. Tidak ada yang bilang betul ya, semua gugup kok.